Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'dah. Katur dumateng Bapak Sohibu Jamaah Jihad Pagi pengajian Ahad pagi ingkang kula hormati. Monggo ingkang sepindah lan utama kita ngrunjukaken rasa syukur puji dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Ing kalodhangan enjang punika kita tasih pinaringan kesehatan, kesempatan, rahmat, hidayah, inayah lan samudayanipun ing pangangkah enjang punika saged menyempatkan diri, saged angrawuhi lan nguri-uri apa yang menjadi kesepakatan kita bersama nggih menika thalabul ilmi. Pramila menika monggo kita sareng-sareng tetap menggerakkan hati kita agar setiap apa yang menjadi kesepakatan ini menjadi tetap kita teladani bersama. Salawat serta salam mugi kunjur dumateng junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh pengikutnya termasuk diri kita. Jamaah jihad pagi yang kula hormati, pangapunten dangu mboten ketinggal awet dipingit menika. Alhamdulillah kula kalih rencang-rencang wonten Kecamatan Sidoarjo ngrintis jamaah akad pagi menika kados ngaten iki. Alhamdulillah saged lumampah, saged berjalan dengan sepenuh perjuangan. Kula niku nyampeke masaran itu bukan bulan, tapi merintisnya pakai tahunan, bertahun-tahun. Sidoarjo baru menginjak tahun ke-3 dan alhamdulillah sekarang ini memiliki gedung dakwah yang luar biasa. Alhamdulillah ini jadi dengan tekad dan kemauan semua pihak, kami bersama kawan-kawan termasuk jamaah akad pagi ini yang kemarin juga mensupport pembangunan gedung dakwahnya. Alhamdulillah sekarang mulai berjalan. Nomor kalih kula niku pangling sak menika perubahan luar biasa. Kula jane dangu niku pengen angen-angen baik posisi, baik mungkin pemateri, kondisi, suasana harus diubah. Jangan terlalu monoton. Kalau mben tasih inget, kalau matur lebih dari 70% kasus perceraian menika karena kurang variasi. Ampun negatif rumiyin terus yang ke mboten. Artinya bahwa tempat itu harus dengan suasana yang dibedakan, termasuk catnya, termasuk penataan tempatnya, termasuk mungkin aspek komunikasinya dan sebagainya. Itu memang harus dibedakan. Karena apa? Sekarang persaingan begitu ketat, sehingga kalau kita tidak inovatif, tidak kreatif, maka akan ditinggalkan. Pramila menika sesuai dengan amanah Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan harus lebih maju. Saya sepakat, saya salut. Ini adalah dengan bentuk nuansa yang berbeda. Bapak Sohibu jamaah akad pagi ingkang kula hormati, ingkang sepindah kula menika merenung. Ada perjalanan kita itu ada orang tanya, kalau orang mati itu pergi kemana? Sampai sekarang yang belum kekeh terhadap imannya masih bertanya-tanya. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini cerita yang enggak ilmiah tetapi menjadi ilmiah.
Ingat, kita itu baru 1/4 perjalanan kehidupan. Dari sejak dia roh sampai dengan akhirat. Baru 1/4. Dari 12 perjalanan yang akan kita tempuh. Niku men nggih enten sing ngeyel. Sing ngomong sapa? Niku sing mboten percaya nggih titik. Ning percaya masih koma. Kita itu mulai dari alam roh. Sekarang dari alam roh ke alam kandungan, dari alam kandungan ke alam dunia yang sekarang kita nikmati ini. Alam dunia. Masih ada 9 alam lagi yang harus kita tempuh. Masih ada 9 alam yang mungkin alam itu jauh berbeda dengan usianya saat kita di alam dunia. Coba Ibu penggali. Kalau mbiyen waktu kula menika kuliah, kula mempelajari yang namanya teori evolusi Darwin. Teori evolusi itu manusia asal usulnya dari mana? Itu menurut sejarah sekaligus teori yang ada itu, umur bumi ini bukan lagi ribuan tahun, jutaan tahun. Kula terkadang nggih saat kuliah menika ora percaya, buku kula kelihatannya ora percaya. Itu studi ilmiah. Bumi ini usianya bukan ribuan tahun, jutaan tahun. Cobi, kalau jutaan tahun yang menghidupi generasi ke generasi jumlahnya sekian ini, pantas. Terkadang orang nak pun buatan dua ilmu niku terkadang ngayal. Lah kok surga itu luasnya bumi dan langit seperti ini kok sing manusia apik kok mung sithik. Sing manusia akeh kok, sing manusia elek kok akeh banget. Ingat, bumi ini, dunia ini jutaan tahun berpenghuni oleh manusia. Saya yakin dalam satu kelas ada 50 siswa yang juara hanya 1. Tidak ada kok juaranya 49. Pramila menika kalau mbiyen nika wonten enten kunjungan anggota legislatif kita ke Jepang. Enten kunjungan. Menika heran. Yang mulia, negara Jepang ini kok sakit maju, kok bisa majunya luar biasa, itu kenapa? Sementara negara saya gemah ripah loh jinawi tentrem karto raharjo sampai semuanya punya, tapi kok mboten maju. Keng nopo? Jawabannya sederhana. Sebenarnya lebih maju dan lebih banyak orang pintar Indonesia. Tapi kenapa kok Jepang begitu maju luar negerinya? Ini adalah sebuah sentilan yang pada kita untuk menjadi introspeksi bersama. Jepang itu ada 10 orang di mana 1 orang pinter, yang 9 itu bodoh. Indonesia ada orang 9 pinter, yang 1 bodoh. Neng Jepang niku 1 wong pinter niku mimpin wong 9 wau. Neng Indonesia wong 1 bodoh mimpin wong pinter 9 wau. Mudeng napa mboten? Pramila nggih kewalik-walik. Sakmenika pengen jadi kedudukan, bukan integritas. Agama kita mengisyaratkan yang pilihlah orang yang memiliki integritas sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan jabatannya, yang memiliki ilmunya. Sakmenika napa nggih? Integritas itu ada sidik, tablik, amanah, watonah. Kalau dalam bahasa kita ada jujur, disiplin, semangat, kebersamaan, kerjasama tim dan begini. Tidak ada. Leres. Jepang menika sakit maju. 1 orang pinter, 1 orang punya integritas, mimpin orang yang gak pinter. Orang Indonesia, wong 9 pinter, wong 1 bodoh. 1 bodoh mau mimpin wong 9 sing pinter. Olah walik. Kembali ke laptop. Bapak Soe Ibu yang kami hormati, di antara 12 perjalanan dari alam kehancuran, alam kubur, alam kujur, mungkin umur kita, kula menika pun ngertos nggih sewidak nggih. Sewidak menika pun ngertos kalau mben niku sewayah-wayah tindak, sewayah-wayah tindak. Nah sedang ngagem kepeci niku kethu menika 50 menika nembe 50 niku umpamane tasih timur sedaya kelihatanipun menika. Kethu menika 50 menika seneng kethu. Gitu. Kula niki sewidak sewayah-wayah tindak.
Umur kita Rasulullah menggambarkan antara 60 sampai 70. Itu pun yang 70 itu jarang. Yang 80 jarang. Yang 90 jarang sekali. Niki mungkin umur kita di dunia dengan nanti di alam kubur sangat jauh berbeda. Para pendahulu kita yang sudah ribuan tahun mendalam di alam kubur bagaimana? Allahu alam. Allah telah mengenaskan sendiri. Tapi umur kita di dunia paling-paling hanya 60, 65, 70, 80. Berbeda dengan di alam kubur. Kalau panjenengan badai berangkat haji, buatlah badan berangkat haji. Contoh sederhana, badai tindak pengawasan akad pagi. Persiapan apa mboten? Persiapan. Minyak wanginya kanan kiri atas bawah oke. Kemudian mukena niki jilbabnya digunakan yang serasi agar nanti tampak seksi dan sebagainya, buatan tampak anggun, tampak indah dipandang. Nggih ngoten ta? Luwe-luwe ajeng mendalami di tempat yang kita belum tahu, sekaligus tempat yang masih panjang yang akan kita lakukan. Masih ada alam kubur, alam kehancuran, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah, hisab, niku adalah amal perhitungan, kita dihitung, ada penyerahan catatan amal, yang ke-10, yang ke-11 ada mizan, timbangan, ditimbang, dan timbangannya timbangan digital, modern, tidak bisa disogok ngangge ATM, ngangge HP, mboten saged, secara digital. Komunikasi saya yang tadi terekam dengan sendirinya. Flash disk ribuan giga loh kita. Karena apa? Dari sejak lahir sampai dengan tutup usia kita direkam. Sampai dengan yang terakhir telaga, ada di situ sirot. Apa itu? Sirot jembatan. Dua arah, surga dan neraka. Masih luar biasa panjangnya. Kalau panjang padahal apa? Untuk bekal kehidupan yang 9 tadi, kita hanya diberi kesempatan paling-paling 60 sampai dengan 70 tahun untuk menyiapkan kelengkapannya yang harus dibawa bekalnya. Para milikoan, ada pertanyaan. Ada seorang mahasiswa. Ini cerita nyata, jadi cerita buatan nyata menjadi ilmiah karena nanti dibuktikan dengan cara ilmiah. Ada seorang mahasiswa yang mengikuti kuliah seorang guru besar kedokteran. Dia adalah mendalami di bidang ilmu kedokteran filsafat. Naminipun Raymond Mode. Profesor menika, jadi dari guru besar dikukuhkan karena saking pinternya. Nak ngaten tentang Indonesia nggih, filsafat niku kados Roy Gerung. Saking pinternya. Dia mengarang buku yang namanya Life After Death, kehidupan setelah mati. Mahasiswa ini bertanya, Prof, saya mau nanya, kalau orang mati itu pergi kemana? Udah, profesor ini ya pertama gelagapan, belum pernah bertanya, belum pernah ngerti orang mati itu pergi kemana. Akhirnya dia dengan berbagai macam cara alasan, setelah ada pertanyaan mahasiswa tadi, melakukan penelitian. Nah ini, dia seorang profesor ini diakui dunia melakukan riset penelitian. Dia meneliti 100 orang yang pernah mati tapi hidup lagi. Enten apa enten? Enten. Ada yang 1 jam matinya, ada yang 2 jam, bahkan ada yang 12 jam. Pun meninggal, pun didusi, pun dikafani, urip melih. Diteliti. Dia kirim surat ke seluruh rumah sakit, mohon info, apakah di tempat saudara rumah sakit ini pernah ada orang mati tapi hidup lagi? Oh ada Prof. Dia kirimi surat. Dan minta alamatnya di mana mau diwawancarai. 100 orang. Seluruh dunia. Yang diwawancari bukan hanya orang muslim, termasuk umat non muslim, diwawancari yang sudah mati tetapi hidup lagi. Diwawancari, datang dari satu negara, datang dari provinsi satu ke tempat yang lain, datang dari kabupaten satu. Bertahun-tahun dia lakukan riset itu.
Karena tempatnya kan tidak saling berdekatan. Terkadang sampai dengan Turki, sampai dengan Rusia, sampai dengan Amerika, sampai dengan Jepang, Indonesia, diambil sampelnya semua. Dari tadinya tidak ilmiah, kan jeneng wong mati kemana kan terus Allahu alam toh. Nek sing ra percaya, ya ning kono. Nek sing bener percaya. Kalau yang percaya, saya yakin orang yang meninggal, kita yakin agama kita mengisyaratkan sekaligus memberikan rambu-rambu, kita masih memiliki 9 alam yang harus kita jalani. Nah, dari hasil penelitian itu mencengangkan. Mau nera ilmiah, ingat, ada kalau kejadian tidak ilmiah hanya 3 dijadikan disimpulkan menjadi sama, itu sudah menjadi ilmiah dalam tolak ukur ilmu saintifik seperti itu. Nah, ini dari 100 orang 86% menika memiliki jawaban yang sama. 86%. Sing 14 nggih meh sami, tapi tidak menyimpang tidak. Weh bar mati napa enggak, aku terus ngopo enggak. Yang 86% ini orang sedunia ini baik muslim maupun non muslim menjawab, saya setelah mati, saya terasa nyawa saya dicabut. Saya melihat orang tua saya menangis, suami istri saya menangis, anak-anak saya menangis, sedih hati kehilangan saya dan begini. Dan saya meyakini saya tidak akan kembali. Dia berpikir seperti itu. Dari 86% ini, kan nggak mungkin, nggih. Kan mboten mungkin, nggih. Jadi wong negara ngendi-ngendi langsung kencan. Ku nak ditakoki ngene mboten mungkin. Kecuali nak survei ngene di Indonesia niki mungkin nak survei Indonesia. Kepuasan dari penguasa sekian puluh persen, disetting nang ngoten niku. Kayak bansos menawa pun rampung nggih. Nah niki mboten, sing mau meninggal wau di survei. Ditanya, setelah Anda dinyatakan meninggal, apa yang kau ketahui? Saya melihat saudara saya menangis, kemudian anak-anak saya menangis dan begini, dan saya yakin ora iso bali, ora mungkin bali, aku wis bali wis kesana. Dan dia kemudian setelah itu, setelah meninggalnya, dia masuk dalam lorong yang gelap, masuk lorong dalam yang lorong menunggunya. Setelah itu baru keluarlah tempat cahaya yang terang. Nah disitulah dia melihat dari waktu perjalanan ada yang 1 jam sampai dengan 12 jam meninggal. Dia itu diperlihatkan keseluruhan apa yang dia pernah lakukan. Pernah nyolong timun, diketokke. Pernah ngusili tonggo, diketokke. Pernah utang ranyaur, diketokke. Pernah kredit ngemplang, diketokke. Pernah pembangunan seperti ini, diketokke keseluruhan. Keseluruhan catatan amal kita itu diperlihatkan. Dan sayangnya saat kita mau ngeyel, mulut kita terkunci, tidak bisa. Dalam waktu itu keseluruhan perjalanan hidup kita, mulai dari aku disunat kapan menawi laki-laki, aku nikah kapan, ngerti, diperlihatkan semuanya. Itu 86% Bapak Ibu. 86% dari wong 100 ini luar biasa, kuatah. Yang 14% agak menyimpang, tetapi ya hampir sama semuanya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya kok tahu-tahu kembali untuk hidup lagi. Intinya apa? Intinya yakinlah bahwa apa yang kita perbuat ini keseluruhan menjadi catatan. Untuk perjalanan hidup kita yang 9 tingkat lagi, kita harus memiliki bekal. Bekalnya apa? Bekal kebaikan. Bekal amal yang soleh. Pramila menika ini menjadi mendunia. Yang muslim yakin kalau amalnya, tapi yang non muslim kok akhirnya apa? Hampir yang meninggal tadi terus hidup lagi tadi kembali masuk Islam. Kembali meyakini bahwa agama luar biasa. 86%, 14% agak menyimpang tapi ya serupa. Masuk lorong gelap, kemudian ditanya, tapi semuanya seperti itu. Inilah penelitian ilmiah. Profesor bisa menjawab apa hidup sesudah mati. Orang mati kemana? Orang mati punya pertanggungjawabannya di alam yang berbeda.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, enten pertanyaan malih. Hidup sesudah mati apa yang harus kita lakukan atau bekal apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong kehidupan setelah dunia ini? Hanya ada dua. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup yang berkah dan mati yang husnul khotimah. Nggih napa nggih? Dua itu. Hidup berkah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berkah menika menurut Kamus Bahasa Indonesia menika dari kata berakah. Menawi diterjemahkan menika dalam bahasa populernya doing well. Doing well menika napa? Perbuatan yang baik. Berkah menika. Lajeng ada juga yang mengartikan profitable. Profitable menika napa to? Profitable itu sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Pramila menika ampun diwalik urip sepisane kok menggo susah-susah, mending digo seneng-seneng. Ampun kualik. Jangan dikira kita menikmati seperti ini tidak senang. Senang sekali, luar biasa. Bagi hati kita yang sudah terbuka. Ngoten nggih? Doing well sama profitable. Pramila menika tasih kemutan kalau wau kula matur. Tiang Jepang kalih tiang Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah tetapi kita tidak makmur. Kenapa? Karena integritas tidak menjadi tujuan utama di dalam kita segala sesuatu. Engkang mimpin tadarus pagi berintegritas, memiliki kemampuan. Engkang mungkin narasumber mungkin jam 7 dan begini memiliki integritas, memiliki kemampuan di bidangnya. Semua hal berilah kepada ahlinya. Jangan sampai pada sing cedak sopo, sing kene dan sebagainya. Lajeng enten seorang imam namanya pun Imam Al-Daqaq. Menika ngendikaaken untuk kita memberi bekal sekaligus menyiapkan bekal di hari kemudian setelah kehidupan dunia ini. Bekalnya apa? Yaitu satu di antaranya, barang siapa yang banyak mengingat mati itu ada 3 kemuliaan. Monggo. Orang yang bekal satu di antaranya tadi berkah, hidup berkah dan mati husnul khotimah. Caranya bagaimana? Ingat mati. Selalu ingat mati. Siapapun mesti mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Seluruh makhluk di dunia ini siapapun sing iso nulungsungi men tetap mati. Ada 3 kemuliaan orang yang. Yang pertama, orang yang senantiasa ingat mati itu lebih cepat bertaubat. Aku yo mati. Napa enten to? HP-ne iPhone miling kali suamine soben aku nak meninggal anu ya. Gawakno aku tak miskolan karo jenengan, mboten enten. Mobil sing kempling kinclong nggih mboten dibawa, sertifikat sing sak tumpuk undung nggih mboten dibawa. Nggih napa nggih? Nggih. Kalau kita menyadari seperti itu, bertaubat. Yang kedua, diberi hati yang qanaah. Tegak lurus, berketetapan, punya tekad dan kemauan yang tinggi. Nomor 3, semangat beribadah. Orang yang senantiasa mati itu pasti bertaubat, pasti hati yang qanaah dan semangat beribadah. Koso wangsulipun kebalikannya, orang yang tidak ingat mati itu biasanya mengulur-ngulur waktu tobat. Engko wae lah, engko nak jek rada tuwa. Nggih napa nggih? Engko enak wis tuwa, nek wis putus, engko nek wis pensiun, ngulur-ngulur waktu. Nomor 2, tidak ridho dengan rezekinya. Orang yang mengulur, orang yang tidak ingat mati itu biasanya tidak ridho dengan Gusti Allah kok enggak adil toh. Kae sing ra tau salat, ra tau poso, ra tau berbuat baik, dikasih harta yang melimpah, rezeki yang ruah, gitu nggih. Diujo. Tidak ridho dengan rezekinya itu ciri khas orang yang tidak ingat kematian. Ingat ketetapan Allah.
Rezeki, Sri rezeki gedhong lara pati kabeh wong kudu gelem nglakoni. Nggih napa nggih? Itulah. Misalnya contoh sederhana, kula kali Kang Mas kula. Kang Mas kula niku rambutnya sireng klunteng, sireng kabeh, kula pun putih kabeh. Lah itu rezeki saya. Kang Mas kula padahal lo selisih 3 tahun. Mas kula rambutnya jenggote sireng kabeh, mboten disemir. Tapi kula pun putih. Yang putih itu nikmat. Dinikmati itu. Sederhana kemawon. Yang nomor 3, malas. Napa? Masalah malas beribadah. Menika ingkang ciri yang pertama. Untuk mengingat kematian. Lajeng Bapak saha Ibu, kalau hidup sesudah mati pasti terjadi. Apa itu? Kehidupan setelah mati pasti terjadi. Kita semua awake dhewe nika termasuk kula nika Pak Camat menika Bu Camat. Bapak-bapak calon mati atau calon mayat. Ibu-ibu Bu Camat gitu. Ibu-ibu calon mati. Napa enten to? Panjenengan nyingkir ten pundi mengke terhindar dari kematian? Mboten wonten. Monggo pun emot-emot wonten semua niki antri. Kula antri, panjenengan antri. Panjenengan rumiyin kula wingking nggih mboten napa-napa. Kula wingking panjenengan rumiyin nggih mboten napa-napa. Pokoke monggo, tapi semuanya ini adalah Pak Camat dan Bu Camat semuanya antri untuk mati. Nggih napa nggih? Lah kok malah gumbujeng. Nggih ta? Panjenengan rumiyin monggo, kula wingking enten napa-napa. Kula wingking panjenengan riyen enten napa-napa. Ngaten nggih? Allah sudah memperingatkan kepada kita wonten Quran surat ke-62 ayat ke-8 surat Al-Jumuah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kematian itu akan menemui siapapun, dan ini pasti 100%. Mboten enten tiyang sing hidup selamanya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Kalau mau sing dicas wae kecil, rada gede, ngepek pelem tanggane dikantongi, enten duit jeglok dikit-cilik ngangge telapak tangan. Kita pernah melakukan itu, nggih, kita ngoten nggih. Niku pernah diutang, ra nyaur, pernah ning ngene kantin RT, kantin sekolah, maam nasi bungkus telu diabake loro. Nggih napa nggih? Itu kelihatan semua. Ketoke wasis Simon pernah ngalami gitu ya. Nah niki Rasulullah pun ngendika, apabila Allah telah menentukan seorang hamba untuk meninggal dunia di suatu tempat, maka Allah akan menjadikannya memiliki kebutuhan di tempat tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Pramila menika kalau sudah pasti menika mboten sah diragukan. Kita pasti melangkah ke alam selanjutnya, dan ke alam selanjutnya itu kita harus memiliki bekal. Bekal apa? Monggo kita jaga syariat kita yang telah menentukan apa yang bekal harus dibawa. Nggih napa nggih? Itulah, dan tidak boleh intinya. Kula sepakat selalu sekali. Misalnya pun jamaah wonten kula niki punya angan-angan tempat saya di Sidoarjo, PCM Sidoarjo, jamaah akad paginya harus lebih hebat daripada Masaran. Saya seperti itu. Maka betul-betul luar biasa. Malang melintang luar biasa untuk. Alhamdulillah sekarang cukup megah, cukup baik dan begini. Sekarang baru merintis tuh. Dan hasil infaknya juga kurang-kurang dikit dengan dengan Masaran. Lajeng ada satu lagi dari Abdullah bin Umar. Siapakah orang yang cerdas? Yang pertama pertanyaan bukan begitu. Datanglah seorang laki-laki dari Ansor mengucapkan salam pada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang paling utama? Ditanya Rasul,
sahabat Ansor bertanya, siapakah orang yang paling beriman yang utama? Jawabannya siapa? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Orang beriman yang utama itu yang paling baik akhlak. Tapi kedua, siapakah Rasulullah yang paling cerdas? Ini pertanyaannya. Siapakah Rasulullah orang yang paling cerdas? Jawabannya, orang yang paling cerdas yaitu orang yang banyak mengingat mati dan paling baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Monggo, diri kita harus menjadi orang cerdas, senantiasa mengingat mati dan menyiapkan bekal yang akan kita bawa untuk menjalani 9 siklus kehidupan yang akan kita jalani nanti. Siap Ibu? Minimal diri saya meyakini, hakul yakin 100% 9 kehidupan itu harus kita lampaui. Dan bekalnya hanya di ladangnya untuk nanam bekal kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini. Pramila menika tidak boleh bosan-bosannya, tidak boleh henti-hentinya kita berbuat baik sekaligus memenuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kinten cekap nika sampun jam 7, Pak Mubalek sampun rawuh. Wonten kelentang nyuwun pangapunten, monggo tetap semangat lagi. Wis jam 7 to ya. Lagi. Nika jam 7 nyuwun ngapunten menika kula mboten, tapi minimal napa nggih? Sentilan ini untuk diri saya. Kula matur dumateng lumebari dumateng panjenengan jamaah sedaya, monggo kita bersama-sama di alam dunia ini dan nanti ketemu di siklus yang ke-12, yang ke-1, bukan yang N tetapi yang S, surga. Allahumma amin. Nyuwun ngapunten segala kekilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.